Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada video-video sebelumnya. Dulu materi pertama adalah pengenalan zat asam atau zat basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan teori asam basa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat atau alat yang dipakai untuk mengetahui sifat suatu larutan. Apakah dia bersifat asam, bersifat basa, atau netral. Nah, gunanya adalah untuk mengetahui sifatnya, ya. Walaupun zat asam memang rasanya asam, zat basa memang rasanya pahit, tapi tidak semua zat asam atau zat basa boleh dicicipi. Hanya zat asam atau zat basa yang sifatnya lemah yang boleh dicicipi, seperti cuka, vitamin C, itu boleh dicicipi, air kapur, ya. Tetapi kalau zat-zat selain itu yang sifatnya kuat, maka berbahaya kalau dicicipi. Maka para ahli mengembangkan alat atau indikator asam basa. Materi ini sebenarnya cocok untuk diajarkan lewat praktikum, tapi mengingat kondisi alat bahannya ada di sekolah, tidak terbawa ke rumah, maka insya Allah nanti kalau sekolah sudah mulai belajar lagi, kita akan ajarkan melalui praktek. Tapi sekarang kita belajar teorinya dulu. Baik. Yang pertama, indikator adalah lakmus merah, kemudian lakmus biru, phenolphthalein atau disingkat PP, kemudian indikator universal. Lakmus merah, seperti apa lakmus merah? Dia seperti pita kertas kecil, ya, warnanya merah. Jadi cara penggunaannya adalah dicelupkan ke dalam larutan itu, kemudian diangkat. Bagaimana perubahan warna kertas lakmus itu, ya. Zat asam, ya, lakmus merah, apabila dicelupkan ke dalam zat asam, warnanya tetap merah. Tetap merah. Sementara apabila dicelupkan ke dalam zat basa, dia menjadi biru. Nah, di sini ada perubahan dari lakmus merah berubah menjadi biru, biru. Jadi ada perubahan di sini, Bapak lingkari, ya. Dari lakmus merah berubah menjadi biru. Sementara dalam larutan netral tetap merah. Yang kedua, lakmus biru, ya. Lakmus biru ini wujudnya sama, berupa pita kertas kecil. Cara penggunanya juga sama, dicelupkan ke dalam larutan, ya. Lalu ditengok perubahan warna kertas itu, ya. Lakmus biru dalam larutan asam, ya, menjadi merah. Menjadi merah. Di sini ada perubahan, ya, ada perubahan dari lakmus biru berubah menjadi merah. Sementara dalam lautan basa tetap biru. Kemudian dalam larutan netral juga tetap biru. Lah, dari dua hasil ini diambil kesimpulan asam memerahkan lakmus biru. Nah, itu kata kuncinya. Sementara basa membirukan lakmus merah. Itu kata kuncinya, ya. Asam memerahkan lakmus biru, basa membirukan lakmus merah.
Lalu indikator yang ketiga adalah phenolphthalein. Phenolphthalein itu wujudnya seperti apa? Dia larutan bening tak berwarna. Cara penggunaannya diambil sampel larutan kemudian ditetesi dengan larutan phenolphthalein itu. Lalu larutan akan berubah warna. Nah, bagaimana larutan asam ditetesi phenolphthalein tak berwarna? Tak berwarna. Nah, sementara kalau larutan basa menjadi merah. Nah, ini ada perubahan di sini. Larutan basa menjadi merah. Larutan netral juga tak berwarna. Itulah hasil kalau dites dengan indikator phenolphthalein. Lah, indikator yang keempat adalah indikator universal. Indikator universal itu seperti apa? Dia wujudnya seperti test pack seperti ini, kecil. Kemudian di ujungnya ada 4 warna. Di sini ada 4 warna. Nah, ini kemudian dicelupkan ke dalam larutan. Kemudian diangkat. Bagaimana perubahan warna-warna ini? Warna ini akan berubah, warna yang keempat warna ini, ya. Nah, lalu sesudah itu dikonsultasikan dengan kertas, ya. Kertas itu menunjukkan pada pH berapa yang sesuai. Jadi ada lembaran kertas. Lembaran kertas ini berwarna-warni. Semuanya ada 14 kolom, ya. Lalu disesuaikan warna tadi, ya. Pada pH berapa dia sesuai warnanya, ya. Jadi warna ini kemudian disesuaikan dengan kertas yang berisi warna-warni. Di sini warna-warni, kemudian warna-warna ini dicocokkan, lebih cocok di mana? Lalu di sini kalau misalnya cocok di pH di sini ada angka-angka pH. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Jadi ini menunjukkan angka-angka pH. Nah, ini menunjukkan angka pH. Jadi nanti hasil dari warna yang sudah berubah ini kemudian dicocokkan di sini, pas di angka pH berapa. Itu cara penggunaannya, ya. Nah, kemudian nanti kalau zat asam pH-nya menunjukkan angka di bawah 7. Kalau zat basa pH-nya di atas 7. Kalau zat netral pH-nya sama dengan 7. Jadi indikator universal ini bisa mengukur pH suatu larutan, atau pH adalah derajat keasamannya, tetapi secara analog, bukan secara digital, ya. Jadi larutan asam pH-nya di bawah 7. Larutan basa pH-nya di atas 7. Larutan netral pH-nya sama dengan 7. Jadi itu, ya. 4 indikator yang Bapak ajarkan: lakmus merah, lakmus biru, phenolphthalein, dan indikator universal, ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.